Tuberkulosis, penyakit menular tertua yang pernah dikenali manusia. Sudah ada sejak ribuan tahun lalu, menyerang berbagai peradaban dan merenggut jutaan nyawa. Tapi, bagaimana semua ini bermula? Halo sahabat TB, selamat datang di Ensiklopedia TB, tempat di mana kita mempelajari sejarah dan menemukan inspirasi mengenai TB. Pada episode ini, kita akan membahas sejarah tentang TB. Tuberkulosis, penyakit menular tertua yang pernah dikenali manusia. Sudah ada sejak ribuan tahun lalu, menyerang berbagai peradaban dan merenggut jutaan nyawa. TB bukan sekedar penyakit, ia adalah ancaman yang membayangi sejarah panjang umat manusia. Tapi, bagaimana semua ini bermula? Kenapa TB bisa bertahan selama ribuan tahun? Dan bagaimana dunia menghadapinya? Yuk kita telusuri di Ensiklopedia TB. Di episode kelima ini, kita akan menyusuri jejak panjang tuberkulosis dari masa lalu hingga tantangan yang kita hadapi hari ini. Jejak tuberkulosis bisa ditelusuri jauh ke masa lampau. Bukti paling awal ditemukan pada tulang manusia purba berusia lebih dari 9.000 tahun. Bahkan, mumi Mesir kuno menunjukkan kerusakan tulang belakang khas TB tulang atau yang kini kita kenal sebagai Pott's disease. Tak hanya Mesir, peradaban kuno di India dan di Tiongkok juga mencatat gejala serupa TB. Dalam teks medis mereka, ribuan tahun sebelum ilmu kedokteran modern lahir. Menariknya, meski terpisah jarak dan waktu, mereka semua mengenali pola penyakit yang sama. Sepanjang sejarah, TB punya banyak nama. Phthisis dalam bahasa Yunani, consumption di Eropa, tabes dalam bahasa Latin, hingga shesephet dalam bahasa Ibrani. TB telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Memasuki abad ke-18 dan 19, TB jadi salah satu penyebab kematian utama di Eropa dan Amerika. Penyakit ini menyebar cepat seiring urbanisasi besar-besaran, pemukiman padat, dan sanitasi yang buruk. Pada masa itu, TB tak hanya menjadi wabah medis, tapi juga fenomena yang membentuk persepsi sosial masyarakat. TB disebut dengan the romantic disease karena penderitanya terlihat kurus, pucat, dan seringkali melankolis. Banyak seniman besar seperti John Keats dan Frederick Chopin yang kita bahas pada episode sebelumnya diketahui meninggal karena TB. Ini semakin menguatkan citra romantis TB di kalangan masyarakat. Terdapat banyak penyebutan TB pada masa itu, seperti sebutan consumption, yang menggambarkan bagaimana TB itu seolah menggerogoti tubuh manusia. Gejalanya bisa demam panjang, berat badan turun drastis, batuk darah, hingga kematian. TB juga dikenal sebagai white plague karena membuat kulit terlihat sangat pucat. Pada masa itu, belum ada pengobatan. Pasien hanya diasingkan ke sanatorium, yaitu fasilitas perawatan khusus untuk TB pada saat itu, dan berharap tidak menularkan pada keluarga. TB di abad ke-19 bukan sekedar penyakit, melainkan monster yang menyebabkan setidaknya 1 dari 7 kematian di dunia barat. Segalanya mulai berubah pada 24 Maret 1882. Seorang dokter asal Jerman, Robert Koch, mengumumkan penemuan besar yaitu bakteri penyebab tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Ia berhasil melihat kuman ini dengan bantuan teknik pewarnaan khusus yang kini kita kenal sebagai Ziehl-Neelsen. Penemuan ini bukan hanya terobosan ilmiah, tapi juga awal dari strategi pengendalian TB secara medis. Sejak saat itu, dunia mulai mengenal siapa musuh kita sebenarnya. Hingga pada tahun 1834, Johann Sunlein memberi nama resmi penyakit ini sebagai tuberkulosis. Lalu,
Pada tahun 1909, istilah infeksi TB laten muncul untuk menggambarkan infeksi yang belum aktif. Penemuan Koch menjadi tonggak sejarah yang kita peringati setiap tahun sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Menjadi pengingat bahwa TB bukan hanya sekedar penyakit masa lalu, tapi juga ancaman nyata yang masih ada hingga saat ini. Dan bisa dikalahkan dengan ilmu pengetahuan, deteksi dini, dan pengobatan yang tepat. Sudah lebih dari 1 abad sejak penemuan kuman TB, tapi ancaman penyakit ini belum berakhir. Saat ini, TB masih menjadi penyakit menular paling mematikan di dunia. Membunuh lebih banyak orang tiap tahunnya dibanding HIV, malaria, atau COVID-19. Tahun 2023 saja, sekitar 1,25 juta orang meninggal karena TB. Penyakit ini masih menghantui dunia, khususnya negara-negara berkembang, di mana akses layanan kesehatan belum merata. Ini masih menjadi tantangan besar. Seakan tidak mau kalah dengan perkembangan, kuman TB pun bertransformasi. Muncul jenis yang lebih kuat, yaitu multidrug resistant TB atau MDR-TB. Jenis TB yang kebal terhadap obat utama. Penyembuhannya jauh lebih rumit, mahal, dan panjang. Namun, TB di era modern bukan lagi hanya soal pengobatan, tapi juga tentang keadilan akses kesehatan, keberlanjutan sistem kesehatan publik, dan tantangan sosial. TB sudah mengiringi umat manusia selama ribuan tahun, tapi itu bukan berarti kita tidak bisa mengakhirinya. Dengan riset, akses pengobatan, vaksinasi, dan edukasi publik yang kuat, kita bisa melawan TB dan menghentikan penyebarannya. Perjalanan TB adalah bagian dari sejarah kita, tapi itu bukan berarti masa depan harus dihantui olehnya. Dengan pengetahuan, empati, dan aksi bersama, kita bisa menulis akhir dari kisah panjang ini. Saat ini, terdapat banyak inovasi yang sedang dikembangkan untuk kemajuan eliminasi TB sesuai target dunia, yaitu eliminasi TB 2030. Tuberkulosis bukan hanya penyakit, ia adalah cermin dari perjalanan peradaban dan tantangan dunia. Tapi kini kita tahu lebih banyak, dan kita punya pilihan membiarkan TB terus bertahan atau jadi generasi yang mengakhirinya. Jika kamu ingin mengakhirinya, yuk kita ambil aksi nyata dengan share informasi tepat tentang TB. Mendukung penyembuhan setiap pasien TB. Hentikan stigma buruk dan diskriminasi. TB bisa disembuhkan. Yes, we can end TB. Sampai jumpa di episode Ensiklopedia TB berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang tahu bahwa kita bisa bersama-sama mengalahkan TB. Kami pamit. See you on the next video. Bye. TB TV. Take action, no discrimination.